Alhamdulillah. Kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan pagi hari ini ya kita bersama-sama belajar lagi. Kali ini kita belajar dengan spesial tema ya, yaitu adalah stop panic attack ya. Kita nggak terlalu lama nanti live-nya. Jadi bagi teman-teman nanti kita akan live sekitar 30-an menit ya, 40 menit. 30 sampai 40 menit. Kita akan mengupas tentang panic attack, solusi panic attack. Yaitu kita mau mengupas 5 jurus mengatasi panic attack dengan cara cepat tanpa obat ya, bahkan tanpa afirmasi, tanpa obat ya teman-teman ya. Nah kita mulai saja, berapapun yang sudah hadir kita akan mulai ya teman-teman ya. Kita tidak melihat dari sekitar 75 sampai 80 teman-teman kita yang sudah masuk di grup ya, mereka hadir atau belum, kita langsung mulai ya, karena kita berusaha tepat waktu. Kemudian teman-teman juga tentunya nanti ada yang ada agenda, kita juga nanti segera akan ada agenda ya, makanya kita live-nya jam 7 ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik hati, yang berbahagia, yang mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, amin ya rabbal alamin. Marilah kita syukuri pagi hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Bagi yang muslim, yang non muslim kita persilahkan. Syukur kita pada Allah yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan ya. Mulai dari nafas kita sejak tadi bangun tidur, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nafas ini. Atas detak jantung ini terima kasih ya Allah, atas detak jantung ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat makanan minuman hari ini, pagi hari ini yang tersaji dengan begitu nikmat ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Allah atas segala nikmat-Mu, atas kedua orang tua saya sehat, istri suami hamba sehat, anak-anak hamba sehat ya Allah. Terima kasih Allah atas nikmat rumah, tempat tinggal, tempat kita bernaung ya Allah, terima kasih. Terima kasih Allah atas nikmat uang, nikmat rizkimu yang tiada tara ya Allah. Ya begitu besar ya Allah, nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada saya ya Allah. Kendaraan, motor, mobil, sepeda, dan nikmat berupa kesehatan ini ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat lesan ini bisa Engkau jaga. Kita bisa berucap berkalimat yang terbaik pada hari ini ya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pagi hari ini Engkau limpahkan anugerah kedua mata hamba, dua telinga hamba, kedua tangan hamba ya Allah, normal sehat ya Allah. Paru-paru saya sehat ya Allah, bisa bernafas dengan lega, pelong ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat pencernaan hamba ya Allah. Pencernaan yang sehat, mencerna dengan sehat, normal ya Allah. Terima kasih ya Allah, asam lambung ini ya Allah, Engkau berikan kenyamanan, normal, sebagaimana Engkau fitrahkan ya Allah. Terima kasih ya Allah atas seluruh sel-sel tubuh hamba yang Engkau fitrahkan ya Allah, berkembang, sehat, bahagia ya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah atas nikmat seluruh tubuh, seluruh sistem tubuh, seluruh sistem hormon di dalam tubuh hamba Engkau berikan keseimbangan, Engkau berikan sebagaimana fitrahmu ya Allah, yaitu sehat, bahagia ya Allah. Terima kasih Allah atas ketenangan hati hamba, kedamaian hati hamba, kebahagiaan hidup hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mulai saat ini ya Allah, saya memilih menjadi hamba-Mu yang senantiasa sehat, terbebas dari semua gejala kecemasan ya Allah. Memilih menjadi hamba-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan berkah ketenangan, kedamaian ya Allah, berkah kebahagiaan ya Allah, keberanian ya Allah, kepercayaan diri yang Engkau anugerahkan ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua teman-teman saya yang ada di grup WhatsApp, Telegram, yang ada di list email, dan sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti sesi live ini ataupun yang berhalangan tidak bisa hadir dalam sesi pagi ini ya Allah. Terima kasih Engkau anugerahkan kita semuanya ya Allah, kedamaian, ketenangan, dan rasa menerima atas semua yang Engkau berikan ini ya Allah. Meskipun ya Allah saat ini ya Allah ada rasa-rasa nggak nyaman ya Allah, di perasaan hamba ya Allah, saya izinkan ada ya Allah, saya izinkan ada rasa-rasa was-was, khawatir, cemas ini ya Allah. Saya izinkan ada ya Allah. Saya izinkan ya Allah, saya izinkan ya Allah, saya terima ya Allah dengan ikhlas dan ridho sebagaimana apa adanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, saat ini dan selamanya ya Allah, saya memilih untuk melepaskan semua rasa-rasa nggak nyaman ini, semua rasa kecemasan yang nggak wajar ini, ketakutan berlebih ini ya Allah. Saya memilih untuk saya lepaskan semuanya ya Allah. Saya lepaskan dan saya serahkan, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua ini ya Allah. Saya syukuri keberadaan apapun rasa ini ya Allah. Karena saya yakin padamu ya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik pada akhirnya. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas. Lepaskan, ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Lepaskan, bayangkan semuanya lepas. Letakkan, serahkan sama Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi
tarik nafas, tarik semua rasa-rasa nggak nyaman. Seiring hembusan nafas, lepaskan semuanya, serahkan sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya terbantu dengan sesi sebentar ini ya. Kita melakukan sesi healing syukur dan pelepasan. Nah, ketika teman-teman mau melakukan tiap pagi, malam, insya Allah semuanya akan semakin nyaman. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau saat ini ya teman-teman sudah membaca e-book saya ya, yang saya tulis yaitu adalah e-book Stop Panic Attack ya. Dan teman-teman berusaha mendapatkan e-book yang saya tulis berupa 5 panduan praktis tanpa obat, tanpa afirmasi untuk mengatasi panic attack, serangan panik. Nah, besar kemungkinan teman-teman masih sering ya, intensitasnya masih sering merasakan yang namanya serangan panik, tiba-tiba panik ya. Nah, rasa panik yang tiba-tiba, nafas seperti sesak ya, berdebar di jantung, nggak karuan rasanya, buk, nggak teratur, badan keringat dingin, bahkan mungkin ada yang berpikir, aku kenapa? Saya ini kenapa? Jangan-jangan ini adalah itu adalah lintasan-lintasan pikiran atau rasa-rasa yang melintas datang pergi ya, yang tak terkendali, kadang datang, kadang menyerang rasanya ya. Rasanya luar biasa. Tapi teman-teman saya memahami itu ya. Saya paham teman-teman yang mengalami kepanikan, panik ini. Nah, rasanya benar-benar ya nggak enak. Rasanya memang nggak enak ya. Rasanya memang nggak enak. Seolah-olah tubuh dan pikiran ini ya, seolah-olah blank, seolah-olah kehilangan kendali, lepas kayak lepas. Bahkan saat teman-teman tahu secara logika bahwa ini baik-baik saja, tetapi kesadaran logisnya tetap saja terbawa arus oleh rasa panik ini ya, terbawa rasa perasaan yang menyerang tanpa henti, mengattack ya, menyerang ya. Tapi tenang ya teman-teman, tenang ya. Teman-teman itu tidak sendiri sebenarnya ketika teman-teman mengalami hal yang kayak gitu. Banyak sekali teman-teman kita di luaran sana yang juga mengalami hal itu. Nah, bahkan di member-member kita yang ikut di kelas ya, di e-course kita, program kita, mereka juga mengalami hal yang sama. Saya dulu juga. Nah, dan alhamdulillah mereka bisa merilis. Dan teman-teman juga insya Allah, teman-teman saya yakin insya Allah ya juga bisa teman-teman ya. Karena apa? Karena Allah tidak akan membebani jiwa, membebani teman-teman kecuali sesuai kesanggupan teman-teman semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan satu cobaan atau ujian atau apapun istilahnya, itu di luar batas kemampuan teman-teman. Jadi ketika Allah memilih teman-teman merasakan anxiety, kepanikan, ketakutan, kecemasan berlebih, berarti Allah percaya bahwa teman-teman bisa ya. Nggak ngerokok Pak. Buat apa ngerokok? Saya nggak ngerokok. Dulu saya ngerokok lama dulu, tapi sebelum anxiety. Anxiety itu bukan karena rokok ya.
Ya kita kalau kayak gini masa ya merokok kurang. Kalau saya ya, misalnya pun saya ngerokok itu kurang kurang etis saja ketika kita ngobrol sama teman-teman, teman-teman butuhnya itu satu solusi, terus saya ngerokok. Nah, saya menghargai waktu teman-teman, saya menghargai apa niat teman-teman semuanya. Jadi ya ketika saya ngobrol kayak gini, saya ya mindfulnessnya ya di sini, mindful di acara ini, nggak sambil ngerokok, nggak sambil ngerokok. Nah itu ya, e-book yang saya tulis Stop Panic Attack ya, ini adalah satu mini e-book, mini book yang saya tulis sebagai bentuk ikhtiar kecil yang mudah-mudahan meskipun ikhtiar kecil ya, tetapi bisa menjadi wasilah ya, pertolongan untuk kita semuanya ya. Ya teman-teman ya, di dalamnya ada beberapa teknik sederhana, ada 5 teknik ringan, praktis, mudah, tanpa afirmasi, tanpa obat ya. Bahkan dilakukan dengan cara yang mudah sekali, yang baru sekali baca pun bisa melakukannya ya. Ya bisa dilakukan saat itu juga manakala teman-teman panik, serangan panik datang ya. Teknik ini ibarat sebuah P3K ya, bukan pengobatan jangka panjang, bukan long term treatment atau long term solusi jangka panjang, tapi ini cukup bisa membantu ketika teman-teman benar-benar dalam posisi emergensi rasanya, yaitu panik, rasa panik yang luar biasa. Lah, supaya apa? Supaya kewarasan kita itu bisa tersadarkan kembali dengan apa? Dengan posisi di tengah-tengah badai panik, di tengah-tengah kepanikan yang begitu menyeramkan, mungkin dianggap menyeramkan. Ya sejak SD kita ada klien yang anxiety sejak SMP, 40 tahun, beliau usia sekarang 50 tahun, anxiety sudah 40 tahun. Alhamdulillah kemarin kita bantu, beliau ikut bimbingan, alhamdulillah sedikit banyak beliau sudah ada progres. 40 tahun anxiety ya. Teman-teman ya, harapan saya semoga lewat panduan 5 teknik ya untuk menstop panic attack ini, teman-teman bisa merasa rileks, tenang kembali, merasa bahwa kamu ada di sini kini saat ini, dan pelan-pelan berlatih bisa berdamai dengan situasi diri, kondisi diri apa adanya ya, sehingga kita bisa menerima ya. Ketika menerima, sebenarnya semuanya akan pergi dengan sendirinya. Tapi kenapa lama? Itu karena kita berusaha menolak, kita berusaha melawan, kita berusaha menghentak, membenci ya, makanya lama. Mari kita belajar pelan-pelan, karena setiap langkah kecil kita sebenarnya adalah langkah besar untuk esok hari. Langkah kecil kita hari ini, saat ini, itu adalah langkah besar kita untuk esok hari. Ya. Dan langkah kecil yang dianggap kecil ini adalah sebuah investasi. Untuk apa? Investasi untuk kita bisa berdamai dengan anxiety di waktu atau esok hari. Hari ini kita lakukan apa, esok hari itu yang akan kita dapatkan, kita panen. Nah, hari ini ngeluh, besok keliengan. Hari ini ngeluh, besok lemas dan lain sebagainya. Tapi hari ini melepas, besok besok nyaman, teman-teman ya. Hari ini menguras, besok seger.
Hari ini menguras, melepas, besok segar, terasa lepas, landas dan setia. Ya Allah, merdeka. Nah, itu diawali dari hari ini kita melepas dan menguras, teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, salam perkenalan dari saya bagi teman-teman yang belum kenal ya. Nama saya Muhammad Munawir. Saya asli Jogja, Kulon Progo. Jadi kalau dari bandara internasional ya 10-an menit. Nah, kita selama beberapa tahun terakhir kita menulis juga buku-buku healing treatment. Saya banyak menulis baik buku cetak ataupun buku digital itu yang berhubungan dengan healing treatment, spiritual healing treatment. Ya, kemudian kita juga sering menjadi narasumber ketika ada webinar healing treatment anxiety, tapi yang berbasis spiritual. Ya, jadi kita menjadi narsum di beberapa event webinar atau seminar online spiritual healing treatment for anxiety, kesehatan mental. Tapi yang kita sharingkan adalah basis spiritual treatment ya teman-teman ya. Selalu kita hubungkan antara mental, spiritual dan dimensi tubuh fisik. Karena itu ada di dalam diri kita ya. Nah, kemudian alhamdulillah diberi amanah oleh Allah, kita juga mengelola sebuah produksi Zantri serial, sebuah serial yang memang didesain untuk membantu teman-teman yang punya masalah anxiety, yaitu adalah Zantri serial. Kemudian alhamdulillah juga diberikan amanah oleh Allah, kita mengelola satu community Zantri Office Academy, di mana Zantri Office Academy ini adalah sebuah komunitas jasa digital marketing dan training. Alhamdulillah kita founder ya dari Zantri Office Academy, sebuah komunitas bisnis digital marketing dan training. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah ya, singkat perkenalan bagi yang belum kenal ya. Lah, kita akan mulai masuk di bab pertama, bab 1. Apa itu panic attack? Nah, pernah mungkin teman-teman merasa tiba-tiba nggak los untuk nafas, berat, duk, kaku kencang di tubuh. Nah, itu biasanya teman-teman mengalami ketegangan, kecemasan, kepanikan ya. Ini adalah satu pengalaman yang bisa datang tanpa pemberitahuan, satu kejadian yang bisa saja langsung ujuk-ujuk datang tanpa informasi dulu. Gitu datangnya, dan rasanya juga wow, nikmatnya, subhanallah. Kata orang sih nggak enak, kata orang-orang nggak enak ya teman-teman, kata orang-orang nggak enak. Panic attack, serangan panik yang sebenarnya adalah sistem alamiah tubuh, reaksi tubuh yang berlebihan terhadap suatu fenomena tertentu, sehingga pikiran itu terasa deadlock, stres, cemas yang meningkat, sehingga seakan logika itu tercengkeram, kewarasannya terasa hilang, logikanya terasa ngeblank, akhirnya jadi seperti orang nggak waras. Sebenarnya waras-waras saja, kewarasan kita aja yang terbelah ya teman-teman ya. Nah, gejala-gejala umum teman-teman yang alami panic attack itu biasanya juga berbeda-beda. Ada yang badan panas dingin, nafasnya ngos-ngosan,
ada yang tiba-tiba di tubuh kayak tebal besar, kayak ringan mengapung, kayak mau terbang ada. Nah, tiba-tiba perut berbuah ada. Nah, cukup keringat jeros juga ada. Ya, macam-macam ya. Yang gemetar kayak kaku ada. Takut yang over juga ada. Itu teman-teman sensasi atau rasa-rasa yang dirasakan teman-teman itu saat panik. Kenapa panik bisa terjadi? Banyak faktor yang mempengaruhi. Stres diantaranya yang dipendam, stres yang dipendam, luka batin, trauma, sakit hati, dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman ya, panik attack, serangan panik memang begitu rasanya, kayak menakutkan. Kata orang-orang menakutkan. Tapi itu bukan akhir. Ya, ini bukan akhir. Allah memberikan kita ini akal, logika, dan hati yang kita gunakan untuk bisa lepas landas dari rasa-rasa ini. Insya Allah ya, teman-teman ya. Siapa yang mau ini lepas landas ini dari panik attack-nya, silakan ketik di komen sebagai wujud doa. Alhamdulillah, sebutkan alhamdulillah, saya lepas landas dari panik attack. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya lepas dari panik attack. Silakan yang mau lepas, wujudkan ini sebagai bentuk doa, ketik di kolom komentar coba. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, ucapkan ini ya, saya lepas landas dari panik attack. Silakan. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikan laju dari panik yang begitu kencang saat datang. Salah satunya adalah dengan teknik-teknik sederhana, simple, praktis yang akan saya sharingkan ya. Kenapa teknik ini? Alhamdulillah ya Allah, saya lepas landas dari panik attack. Amin ya Allah. Ayo ucapkan amin untuk teman-teman kita ya. Ada yang mengucapkan, ada yang saya nanti akan mengucapkan amin. Mudah-mudahan Allah wujudkan, Allah mudahkan, Allah benar-benar berikan kedamaian dan ketenangan. Ya teman-teman, silahkan yang belum tulis sebagai doa, kita akan aminkan bersama-sama. Ada banyak cara, tapi di sini kita menuliskan 5 teknik yang bisa teman-teman pakai. Tekniknya itu langsung dan memang begitu langsung menghentak teknik ini. Karena dalam kondisi panik ya, itu butuh solusi cepat. Karena teman-teman dalam kepanikan itu nggak bisa diajak berpikir, nggak bisa ngeblank kalau diajak berpikir, nggak bisa. Bayangkan jika serangan panik datang, kita butuh sesuatu yang bisa langsung membantu bisa tenang. Bukan saatnya mencari teori-teori panjang lebar ya, bukan teori panjang dan lebar yang dibutuhkan, tapi bagaimana ini langsung menghantam, jedrek, langsung terhenti. Nah, karena itu hanya reaksi tubuh sebenarnya. Reaksi tubuh kita kita tanggulangi, kita hentikan dengan satu teknik yang juga menghentikan reaksi tubuh baru. Untuk memicu reaksi tubuh baru. Amin, alhamdulillah, Pak Man ya. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Ya, bukan saatnya pakai teori yang panjang kali lebar ya, tapi lebih pada sesuatu yang juga akan menghentak, membelokkan arus laju pikiran sehingga langsung beda. Sensasi awalnya panik jadi tenang, berbeda sensasinya. Ya teman-teman ya. Nah, melalui teknik-teknik ini Allah bisa ya insya Allah teman-teman bisa merasakan perbedaan. Ya, teman-teman bisa belajar menghentikan laju panik attack ini ya,
dengan ketenangan dan akan kembali on track lagi, kembali ke track lagi, kesadaran lagi. Nah, semua itu dimulai dari kesadaran kita. Disitulah kita akan belajar. Di dalam e-book Stop Panic Attack kita sudah bahasnya dan kita akan ulas saat ini, pagi ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi teknik ini, 5 teknik ini adalah, waalaikumsalam, ini adalah Bu Fikar, Pak Fikar. Ini adalah teknik langsung ya yang dipakai untuk P3K kita ya. Alhamdulillah ya Allah, saya lepas landas dan sembuh dari panic attack anxiety. Amin. Amin ya Allah. Allahumma qabul. Amin. Nah, kita akan langsung bahas teknik pertama. Teknik pertama ya teman-teman. Kita akan bahas teknik pertama, yaitu adalah mindfulness rasa. Teknik pertama untuk menghentikan laju panic attack itu yang pertama adalah mindfulness. Mindfulness rasa. Mindfulness rasa, yaitu dengan cara apa? Teknik kunyah garam. Lah, aneh kan teman-teman? Lah, ini yang dulu juga saya lakukan. Nah, ini apa? Subhanallah teknik ini ya. Teknik kunyah garam, teman-teman. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami ini, panik, kemudian teman-teman pakai teknik kunyah garam? Belum pernah kan? Nah, karena mungkin di luaran sana nggak ada yang pakai teknik kunyah garam, tapi di sini kita pakai teknik ini. Teknik ini untuk apa? Untuk menarik kembali fokus laju pikiran yang baru ngeblank, kita tarik dengan teknik apa? Mindfulness rasa, teknik kunyah garam. Ya, seringkali rasa panik datang cepat, nah, dan tidak bisa, seakan-akan tak bisa mengendalikan. Disinilah mindfulness kunyah garam ini akan membantu keluar dari kondisi kemanikan ini dengan cepat. Teknik mindfulness kunyah garam atau mindfulness rasa. Caranya bagaimana? Sederhana ya. Ketika teman-teman mengalami panik, misalnya teman-teman ambil garam 1 sendok nggak apa-apa, tapi jangan dikunyah semua. Ambil sepucuk sendok atau sejimpit, taruh di bawah lidah. Di bawah lidah kemudian diamkan. Teman-teman fokuskan pikiran di rasa asin yang ada. Saat garam mulai larut, rasakan rasa asinnya. Ya, garam ini memang asin ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rasa asin ini. Fokuskan pikiran dan rasa ke rasa asin yang ada di mulut yang sedang ngunyah garam. Tapi sebenarnya nggak dikunyah ya, hanya ditaruh di bawah lidah. Tapi itu terkunyah secara otomatis oleh air liur. Ya, terus diamkan, rasakan rasa asinnya. Kalau nanti larut habis, ambil lagi sejimpit lagi, taruh lagi di bawah lidah. Kemudian rasakan. Sambil benar-benar rasakan rasa asinnya. Ya. Terima kasih ya Allah, rasa asin ini. Iya, garam ini memang asin. Allah itu hebat banget ya. Bisa membuat kayak gini asin. Asinnya. Nah, lakukan ngunyah garamnya ini sekitar 5 menit sampai 7 menit. Dalam penelitian sains sebenarnya rasa panik itu hanya akan lepas pergi itu sebenarnya 1,5 menit. Tapi teman-teman bisa lakukan ini 5 sampai 7 menit. Biar apa? Biar benar-benar teman-teman melalui fase panik dan cooling down, turun. Dengan cara kita memicu belokkan pikiran itu dengan teknik mindfulness rasa, dengan teknik kunyah garamnya. Itu yang pertama ya teman-teman. Lakukan paling 3 jimpit paling itu ya. Nggak paling sepucuk sendok nanti itu habisnya.
Nah, tapi efeknya bagus banget teman-teman ya. Sistem hormon langsung akan terbelok, pikiran terbelok, akan fokus di rasa asin, ya. Kemudian akan keluar hormon-hormon apa? Hormon-hormon yang membantu berusaha menawarkan rasa asin, berusaha membantu tubuh yang apa? Melawan rasa asin dan lain sebagainya, sehingga emosi, rasa itu akan membelok. Ya. Luar biasa teknik ini, teman. Sederhana, nggak usah mikir macam-macam afirmasi apa-apa, rasakan aja, ya Allah asin garammu, ya Allah garammu memang asin, ya Allah gimana tuh ya Allah kamu bisa membuat garam seasin ini. Fokus di rasa asinnya, insya Allah teman-teman akan terbelok paniknya sehingga rileks cepat, ya, nggak pakai puluhan menit. Teknik kedua sekarang. Teknik kedua adalah mindfulness aroma. Sama-sama Pak Meka, Bu Meka. Nah, Bu Meka sudah punya e-booknya belum? Ini ya Stop Panic Attack. Bisalah belum? Bisa ambil di link bio saya. Yang belum punya e-book Stop Panic Attack, bisa ambil di link bio saya free. Yang kita kupas ini adalah e-book Stop Panic Attack free. Saya bagikan spesial untuk teman-teman yang ada di bio. Yang ada di bio. Yang ada di TikTok, cara ngambilnya di link bio. Bukan yang ada di bio. Sorry. Yang kedua adalah teknik mindfulness rasa, yaitu adalah hirup minyak aroma. Teknik hirup minyak aroma. Ini teknik hirup minyak aroma, teman-teman. Itu juga, wah, mantap ini. Sebenarnya mantap, enak juga ini. Cepat. Selain mindfulness rasa, mindfulness aroma, ini juga top markotop insya Allah. Ya, teman-teman ya. Unik kan caranya, tekniknya. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman panik, teman-teman tapi beli dulu ini ya minyaknya. Kalau belum punya ya mau beli apa sih, nggak berani. Teman-teman beli dulu minyak yang aromanya tajam, tapi jangan yang kimia. Beli minyak aromanya tajam tapi yang herbal, rempah. Ya, kalau teman-teman mau beli itu minyak herbal sinergi namanya. Itu full herbal, aromanya nyentuh banget, tajam, tapi ketika dicium aromanya itu malah justru bagus. Di sistem saraf itu bagus. Ya. Itu namanya minyak herbal sinergi. Kalau teman-teman mau beli itu hanya cuman kayaknya 40-an ribu. Nah, murah, awet. Teman-teman bisa pakai berbulan-bulan itu. Nah, yang herbal ya jangan yang kimia. No, not rekom kalau yang kimia. Ya, teman-teman ya. Ambil sedikit minyaknya atau buka tutupnya. Biasanya kan ada tutupnya ya. Kemudian apa? Hirup perlahan misalnya minyaknya ini. Hirup perlahan. Ya Allah. Minyaknya tajam ya Allah. Dari apa ya Allah engkau bikin minyak ini ya Allah? Tajam ya Allah. Sehat. Nah, diulang-ulangi menghirup minyak aroma ini, aroma treatment, minyak aroma. Ya, ulang-ulangi sekiranya nanti sekitar 5 sampai 7 menit. Ya, teman-teman ya. Teman-teman ketika menghirup kayak gini, ya, itu langsung nanti aroma itu langsung akan masuk kayak mengalir di hidung, kayak masuk di otak, langsung akan merubah sistem saraf. Yang semula yang keluar adalah kortisol, adrenalin, hormon stres, akan keluar hormon endorfin, hormon bahagia, hormon tenang, rileks. Tiba-tiba lajunya berubah. Buktikan teman-teman ya, jangan percaya sebelum buktikan ya. Nah, itu
Mindfulness apa? Mindfulness aroma. Merinding terus tiap hari Pak, apa itu sensasi? Ya itu kan hormon. Hormon stres yang mengocor di tubuh, yang nyangkut di tubuh, sehingga menjadi toksin-toksin di tubuh, nyangkut belum terdetok. Ya itu akan membawa rasa merinding-merinding, kesemutan, kebas-kebas, nggak enak, kaku, kencang, sakit-sakitan. Itu adalah hormon stres. Kenapa minyak aromaterapi? Ya, yang nyentuh rasanya tajam, tapi herbal sekali lagi ya, jangan yang kimia. Karena ini akan apa? Mempengaruhi sistem pusat saraf parasimpatik otak, sehingga akan apa? Secara otomatis itu akan keluar hormon rileks, kemudian tubuh jadi rileks dan tenang. Itu ya. Gabungkan semua langkah ini dengan menyebut nama Allah ya, nama Tuhan. Terus kalau kedutan gimana Pak? Apa hormon juga? Ya, hormon stres itu Bu sama. Karena stres ya, ada pikiran cemas memunculkan stres, emosi muncul dibarengi hormon kortisol, adrenalin yang menggeloncor, mengocor keluar, nggak dirilis, nggak dibuang. Nah, dengan minyak atau mencium aromaterapi ini akan ditubuh akan seperti dibikinkan sinyal baru, sinyal tenang, rileks. Kayak ini. Oh ya Allah. Nah, iya Bu, betul. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mencium minyak aroma itu, teman-teman memberikan izin pada tubuh untuk rileks, tenang. Ya teman-teman ya, ini cara kedua. Yang ketiga ya, teman-teman bisa, yang ketiga adalah teknik grounding namanya. Grounding warna. Sekali lagi teman-teman yang belum punya e-book bisa ambil di link bio saya, gratis ya, e-book Stop Panic Attack. Iman-iman ini kalau nggak diambil, penting banget ini teman-teman. Wong ya gratis. Tapi jangan ambil karena gratisnya. Tapi niatkan untuk ikhtiar. Kalau mau bayar boleh nggak Pak? Di gratis mau bayar ya. Kalau mau bayar nanti kelas saja. Nah, yang ketiga grounding warna. Yang ketiga, saat panik datang, pikiran menghentak, nguntang-panting misalnya. Nah, perut muter, pikiran muter-muter kayak kipas angin. Wus kayak kipas angin. Muter-muter ya. Teman-teman bisa lakukan grounding warna. Grounding warna langkahnya atau caranya adalah teknik ini adalah teman-teman fokuskan pikiran pada apa yang kamu lihat di sekitar. Di ruangan itu ada apa? Ya, kemudian buatlah pertanyaan untuk diri sendiri. Pertanyaan atau perintah pertama adalah sebutkan 5 warna. Yang pertanyaan yang kedua, sebutkan atau carikan 4 warna. Perintah yang ketiga, carikan 3 warna. Pertanyaan atau perintah yang keempat, ya, carikan 2 warna. Pertanyaan terakhir yang kelima adalah carikan 1 warna. Nah, contohnya bagaimana? Carikan saya 5 warna merah yang bisa saya lihat. Cari warna merah. 1, sandal. 2, foto. 3, lantai. 4, sajadah. 5, baju. Pertanyaan yang kedua untuk diri sendiri nih ya. Coba carikan 4 warna kuning misalnya, yang bisa kamu sentuh, yang bisa kamu pegang. 4 warna kuning yang bisa kamu pegang. Saya pegang. Ini 1 tembok. Ini tutup termos misalnya. 2
3 oh ini, 4 oh ini. Kancing baju misalnya. Nah, 4 warna yang bisa kamu pegang. Ini bebas ya. Perintahnya ini bebas. Yang penting 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, libatkan Allah di perintah apapun. Ya. Yang ketiga adalah carikan 3 warna yang ada aromanya. Warna hijau yang ada aromanya. Apa ya? Oh, daun. Terima kasih ya Allah, ada aromanya ini. Aromanya pahit-pahit. Satu lagi. Oh, ini warnanya hijau ini. Aromanya apa? Manis. Ternyata permen. Enggak apa-apa. Satu lagi. Oh, apa ini? Oh, hijau ini. Manis-manis di mana? Apa? Oh, roti lah. Boleh. Pertanyaan yang ke-3, 4 adalah carikan 2 warna misalnya yang teksturnya kasar permukaannya. Apa ya? Boleh jahe, bisa. Jahe berarti warna kuning ya, atau warna emas yang ada aromanya. Jahe. Langsung buka kulkas, bumbu dapurnya. Oh, ini. Jahe. Ini warnanya seger. Jahe. Bisa. Cari 2 warna coklat yang teksturnya kasar. Oh, ini sandal. Teksturnya kasar apalagi? Oh, ini kayu lah. Terakhir 1 warna yang ya 1 warna emas misalnya yang berbentuk kotak. Apa ini ya? Ya Allah. 1 warna emas bentuknya kotak. Wah, ini ya Allah, terima kasih Allah. Ini ada kotak apa ini? Tempat cincin. Tempat cincin ini. Ini warnanya emas. Bentuknya kotak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, teman-teman bisa lakukan 5 grounding warna ini. Ya. 5-7 menit. Mungkin butuh pengulangan 2 kali. Itu teman-teman nanti akan paniknya hilang. Nah, langsung ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Teman-teman ya, itu teknik berapa tadi? Teknik berapa ya? Teknik ketiga ya. Ketika teman-teman fokusnya mencari warna. Kalau belum ketemu minta tolong sama Allah. Ya Allah, mana ini warna? Ya Allah, mana ini warna? Mana ya Allah ini warna ini? Nah, libatkan Allah. Nanti teman-teman pikiran itu nanti akan beralih. Dan nanti sistem hormon juga beralih. Rasa paniknya lepas. Ya, karena apa? Fokusnya mindfulness warna ini atau grounding warna ini. Ini adalah treatment mindfulness warna. Berarti sama-sama. Nah, ini mindfulness warna. Grounding warna. Nah, mantap kan? Ada nggak di luaran sana? Saya nggak tahu. Yang teknik keempat adalah teknik zikir tasbih. Zikir tasbih. Ketika teman-teman ada panik, ambil tasbih. Ambil tasbihnya. Tasbihnya dipegang di depan mata kayak gini, ya. Kemudian mulai lakukan apa? Zikir dengan tasbih ya, tapi jangan hanya dalam hati, tapi dengan tasbihnya. Misalnya zikirnya alhamdulillah boleh, subhanallah boleh, terima kasih ya Allah boleh. Terus caranya bagaimana? Caranya tasbihnya dipegang kayak gini misalnya. Oh, ini bukan tasbih. Nah, misalnya apa? Misalnya ini. Misalnya ini tasbih. Misalnya. Ya, teman, anggap aja ini tasbih. Teman-teman ambil tasbih. Pegangnya jangan gini. Allah, ya Allah, ya Allah, ya jangan. Ya, jangan. Tapi tasbihnya ditaruh di depan kayak gini. Diamati, dipegang.
sambil ucapkan ya Allah boleh, ya Allah boleh, terima kasih boleh, ya Allah alhamdulillah boleh. Sambil dipegang nurut tasbih digital boleh, tasbih kayu, butiran kayu ya boleh. Ya kayak gini, sambil dipegang kayak gini. Kalau digital ya sambil pegang. Terima kasih ya Allah, subhanallah. Terima kasih ya Allah, subhanallah. Terima kasih ya Allah, subhanallah. Amati butiran tasbih, amati putaran angka yang ada di tasbih. Ya, amati, lihat saat teman-teman mencet tasbihnya, saat menggulirkan tasbihnya, lihat. Diperhatikan. Ya. 100 kali satu kali treatment paling butuh 5-7 menit kan selesai pas. Itu insya Allah nanti teman-teman nggak tahu entah kemana nanti si hitam panik tadi. Nah, ketika teman-teman lakukan mindfulness gerak tubuh dan hati. Mindfulness gerak tubuh dan hati. Teman-teman lihat prosesnya mencet sambil dinikmati. Subhanallah ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah ya Allah, alhamdulillah. Kalau sama mutar tasbih kayak subhanallah ya Allah, terima kasih. Jangan but lah, beda itu udah hormonnya beda nanti yang keluar ya teman-teman ya. Tapi lakukan pelan-pelan dengan sepenuh hati. Ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah. Sambil dirasakan tekstur tasbihnya. Dilus-lus kayak gini, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah. Diamati butiran tasbihnya, angka tasbihnya, sambil diputar itu diamati, fokuskan hati, pikiran di putaran tasbihnya dan kalimat zikirnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lakukan 5-7 menit, insya Allah paniknya hilang entah kemana. Kembali kepada sang pemilik, yaitu adalah Allah. Nah, tonton ya. Ini adalah teknik teknik mindfulness gerak dan hati. Ya, dengan zikir tasbih. Boleh enggak kalimatnya afirmasi? Boleh. Alhamdulillah ya Allah, saya semakin sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya semakin berbahagia. Boleh, bagus. Nah, teman-teman ya. Nah, teknik yang kelima adalah mindfulness nafas. Mindfulness nafas, olah nafas terima. Olah nafas terima. Mindfulness nafas. Caranya bagaimana? Kalau mindfulness nafas ini bisa dilakukan manakala teman-teman berada di tempat tertentu, nggak bawa tasbih, nggak bawa minyak, aroma, nggak bawa garam, ya. Ini yang bisa dilakukan adalah teknik Teknik mindfulness nafas. Ya, caranya teman-teman duduk, rileks, tenang. Saat panik datang, teman-teman nggak usah gerakkan tubuh, tenangkan tubuh, ya. Jangan rilekskan tubuh, tenang, bawa rasa itu tenang, rileks, nyaman, ya. Cari posisi duduk yang enak, di kursi boleh, tapi jangan di tengah jalan, ya. Nah, pernah nggak pada kiri? Udah lama itu. Kayak gitu itu Bu Yunita. Pas dulu rasanya. Di VT saya ada kan, saya cerita itu. Di halaman ini ada tanaman pagi jalan-jalan. Nah, bagus sih, enggak apa-apa. Mantep itu. Nah, saya lanjutkan ya. Punggung tegak, tegakkan punggung. Jangan jekrut-rut kayak gini ya. Kalau panik jangan jekrut-rut kayak gini. Sudah panik malah cuma gini. Jangan. Tegakkan tubuh, rileks, ambil posisi duduk yang rileks, nyaman. Kalau perlu tangannya diangkat ke atas, kayak gini.
Ya, nah, perlu kayak gini. Jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas, tegakkan tubuh. Boleh sambil diangkat tangannya kayak gini. Sambil apa? Olah nafas, pejamkan mata, olahkan nafas boleh. Tengadahkan, lihat langit-langit boleh, ya. Kemudian teman-teman apa? Melakukan nafas sambil apa? Zikir dalam hati. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5. Lepas nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tarik 4, tahan 5, lepas 6. Dilakukan tenang, panik. Nah, ini saatnya praktek. Ambil garamnya, Bu, ambil garamnya sekarang. Silakan ambil garam atau minyak aroma. Silakan praktekkan. Ya. Ya, silakan ambil garam, dikunyah sambil nikmati kunyahan asinnya garam. Saya lanjutkan ya. Lihat atas, saya gini tangannya diangkat. Cepat ini kalau ada gerakan tangan ke atas, cepat teman-teman. Kayak gini dibuka, tengadahkan ke atas, lihat langit-langit. Olah nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas 4, tahan 5, lepas 6. Pelan-pelan aja. Dalam hati sambil dizikir Allah, Allah, Allah. Lihat atas ya, boleh. Iringi zikir dalam hati. Allah, Allah boleh. 1, 2, 3, 4. Tarik syarat narik. 5 hitungan saat nahan, 6 hitungan saat lepas. Tarik nafas 4, tahan 5, lepas 6. Sambil diiringi zikir Allah, 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 Allah. Tahan Allah, 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 lepas Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. Lakukan 5-7 menit. Insya Allah paniknya entah kemana perginya. Ya teman-teman ya. Ulangi sampai 5-7 menit. Insya Allah nanti akan saraf parasimpatik ini akan menjadi rileks. Ya. Jadi teman-teman ya, teknik ini dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, terutama saat panik ya. Nah, ataupun marah misalnya, ya bisa juga gelisah. Nah, teman-teman bisa melakukan, milih salah satu dari 5 ini atau bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan. Tadi kan saya sambil mengkombinasi misalnya grounding warna, sambil olah nafas boleh. Nah, apa nih lagi tadi? Mindfulness aroma, mindfulness rasa, teknik kunyah garam, teknik hirup, teknik warna, teknik olah nafas, teknik apa tadi? Ya satunya teman-teman. Nah yo, siapa yang ingat yo? Ada 5 teknik tadi, sebutkan, silakan monggo. Yang masih ingat ngepek boleh. Wong bukan sekolah ini ya. Teman-teman ngepek di catatan yang sudah punya e-book boleh. Yang pertama adalah teknik kunyah garam, yang kedua teknik aroma, teknik hirup ya. Teknik kunyah garam, teknik hirup, teknik tasbih, teknik nafas, dan teknik grounding warna. Ya, teman-teman ya. Kunyah garam, aroma, grounding warna, teknik zikir, sama olah nafas. 5 teknik untuk menghentikan laju panic attack yang sedang menghentak. Langsung nanti akan terbelokkan dengan teknik
salah satu dari teknik ini. Bagaimana caranya? Bisa. Caranya Mbak bisa. Oh, berarti bukan ke saya ini. Mbak soalnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi, masing-masing teknik ini bisa digunakan dalam situasi yang berbeda. Tergantung kebutuhan teman-teman. Tergantung kebutuhan dari teman-teman. Saat panik datang, teman-teman bisa milih teknik yang paling cocok yang mana di antara 5 ini. Ya. Yang kumat apanya ini Pak? Yang kumat. Lakukan aja salah satu dari 5 teknik ini. Ya. Kamu teman-teman ya bisa pilih teknik yang paling cocok. Lakukan 5 sampai 7 menit ya setiap prosesnya. Karena dalam penelitian itu sebenarnya rasa emosi itu hanya butuh waktu 90 detik atau 1,5 menit untuk lepas. Jadi nggak lama sebenarnya. Tapi jangan ditolak, tapi terima. Ya, nah 5 teknik ini salah satu teknik kita untuk tidak menolak. Ya teman-teman ya, teknik menerima. Karena kita lakukan tanpa penolakan. Jadi kita checklist ya. Saat teman-teman panik, lakukan apa? Kunyah garam. Fokus pada rasa garamnya. Yang kedua, hirup aroma. Fokuskan hati pikiran pada aroma itu sambil bersyukur. Yang ketiga, grounding warna. Cari 5 warna. 5 perintah warna. Yang kelima, ya, yang keempat, cari tasbih. Ya, amati putarannya. Yang kelima, olah nafas. Ya, nafas terima. Lepas, tarik, lepas. Assalamualaikum, aku lagi Pak atau hati. Pak atau hati ya. Solusinya gimana? Nah, nguyai segoro kalau ini. Nah, itu ya teman-teman ya, teknik 5 teknik atau 5 jurus bagaimana melepas panik attack. Saya panik attack sudah 7 tahun tiap hari ketakutan mati. Takut mati tapi nggak mati-mati itu Pak, nggak apa-apa. Nikmati rasa. Ketika ada rasa nggak nyaman, terima. Ya, tekniknya kan mudah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tekniknya kan sudah belajar ya. Ketika ada rasa apapun, mungkin teknik takut mungkin ya. Semangat terus Pak, semangat. Ya harus semangat. Kalau nggak semangat mau ngapain? Harus semangat Pak, hati-hati ya. Mantap Pak, hati-hati. Udah kerja belum ini Pak? Atau masih liburan Pak? Atau ya masih di Jawa Timur toh Pak? Mantap Pak, atau ya teman-teman ya. Ini mau berakhir ini teman-teman, udah dikasih puzzle. Udah dikasih puzzle, tapi nggak apa-apa, ini sudah selesai ya. Kita sharingkan 5 teknik bagaimana menghentikan laju panik attack yang datang menghentak-hentak kayak berkuda. Apa-apa. Semangat Bu Sinta. Teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang baru bergabung juga ahlan wa sahlan. Penutup, kita akhiri. Sebentar lagi 5 menit, 10 menit kita akhiri. Nah, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, bahwa teknik ini hanya sebatas teknik pengalihan. Ya, boleh sambil tiduran boleh. Tapi kalau bisa bagusnya duduk, Pak. Duduk tegak kayak gini, angkat tangannya kayak di tengadahkan. Cepat nanti ini, paling 3 menit udah beres ya. Kalau tiduran beda reaksinya. Kalau cepat duduk tegak, angkat tangan, tengadahkan, lihat langit-langit rumah, paksa senyum, olah nafas. Tarik nafas lagi.
kalau tiduran ya beda. Ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah apa? Ini adalah sebuah teknik pengalihan, bukan penyembuhan total. Ini adalah teknik pengalihan sebagai langkah P3K. Kalau kita ibaratkan hati dan pikiran kita ini seperti kolam ikan, maka panic attack ini adalah riak-riaknya, kelupuk-kelupuknya, glubur-gluburnya, piuk-piuk-piuk, piur-piurnya, riak-riak air kolamnya. Ya, kita bisa redakan dengan cepat riaknya ini dengan menenangkan permukaannya, jangan dipukuli, jangan dikepioi. Itulah fungsi teknik 5 teknik ini. Grounding warna, mindfulness rasa, aroma, grounding warna, tasbih sama nafas. Ya, ini adalah menghentikan riak permukaannya, ya jangan dipukuli, jangan dikepiok-kepiok airnya, ibaratnya kayak gitu. Tapi ya teman-teman ya, bagaimana kalau ternyata di dasaran kolam itu masih penuh dengan lumpur yang pekat, ya sampahnya banyak, lama sudah terendam endapan emosi, barat kalau hati kita, ya endapan nafsu, hawa nafsu yang meletup-letup pekat di dalam dasaran hati kita, ya teman-teman. Ini harus dia apa? Kita harus melakukan yang namanya, nggak harus sih, bagi yang mau bagi yang mau menghentikan riak dan membersihkan kepekatan lumpur, sampah, emosi, hawa nafsu, batin di dasaran batin hati kita, bawah sadar kita yang ternyata buahnya tumpukan bongkahan kerak-kerak sampah, emosi, marah, takut dan segala macam kroni-kroninya, ya. Ini kan perlu kita bersihkan, perlu dikuras, dikeruk. Kan sudah logis banget ya ini ya. Logis banget loh sebenarnya ini. Tapi teman-teman itu masih bingung. Ini logis. Kalau kolam aja, kalau kolam banyak lumpurnya, itu kan harus dikeruk, dikuras, kemudian dilepas. Jangan cuma dikeruk-keruk toh, diubal-ubal toh, jangan. Mas cuma dikeruk-keruk toh, malah semakin buyar. Dikeruk ya dilepas, buang, lempar, keruk, lempar, keluk, lempar. Jangan hanya dikeruk-keruk, mubal sampai mana-mana. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu kepekatan lumpur sampah di dalam batin. Jadi juga harus dikeruk, dikuras dan dilempar biar bersih, lepaskan. Ya teman-teman ya. Nah, seiring itu kolam itu akan keruh lagi manakala nggak dikuras, nggak dilepas buang. Ya, airnya makin bau, busuk lagi. Kalau nggak dikuras, nggak dibersihkan, nggak dinaikkan, nggak disingkirkan, nah cepat lambat ini akan meletus, meledak, meluber, ya menjadi banjir aroma yang nggak enak, nggak sedap. Akhirnya yang muncul keringan, rasa-rasa takut penyakit berat, segala macam bentuk rasa yang teman-teman rasakan saat ini itu adalah luberan lumpur sampah comberan dari kolam batin bawah sadar yang nggak dikuras. Ini kan logis banget ya sebenarnya. Nah itulah mengapa kita perlu menguras comberan emosi ini. Bukan sekedar menyerok, pindah. Apalagi cuma di permukaan, cuma diserok-serok, sesrek ya udah hilang. Ya, sumbernya di bawah kok, cuma diserok, sesrek. Nah, panic attack ini seringkali sebagai sinyal. Ini adalah sinyal bahwa di dalam kolam batin kita itu lumpurnya pekat. Ya, sinyal dari tubuh dan hati, mental bahwa ada emosi lama yang belum selesai, numpuk, ngerak, ngeristal, bongkah, ya campur macam-macam, campur kotoran, septic tank dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya. Nah itu makanya harus dikuras, jangan disesrek yang di atasnya toh. Nah
teknik 5, jurus 5 ini hanya nyesrek di atasnya. Tapi ya mending untuk P3K. Kok ini kan fungsi utamanya untuk P3K, bukan untuk nguras sampai ke dalam ya, teman-teman ya. Nah, kepekatan lumpur itu kan biasanya ada trauma, tekanan batin, luka batin, kemarahan, ekspektasi yang tak tercapai dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, dulu juara sekarang kok enggak misalnya. Dari kecil di sekolah dulu. Nah teman-teman, itulah teman-teman yang perlu lakukan. Kuras sampai di dasaran. Hawa nafsu kita hawa nafsu itu kan tepatnya di bawah ya, bukan di permukaan. Delik apa? Delik tersembunyi, gak terlihat. Mendelik. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Course detox emosi negatif, anxiety. Ya, saya mengundang teman-teman ya di program bimbingan atau course detox emosi negatif. Mulut terasa panas itu hanya fenomena lumpur pekat di batin, Pak. Itu harus serok buang. Nah, untuk itu saya mengundang teman-teman di program bimbingan e-course atau e-course detox emosi negatif anxiety. Di program ini nanti teman-teman bisa belajar bagaimana cara menggali akar dari pikiran negatif, perasaan negatif yang bikin panik cemas. Belajar melepaskan emosi negatif dengan cara yang mudah, praktis, teknik 5 menit. Belajar menguras, melepas lumpur pekat di batin bawah sadar dengan teknik 5 menit. Ya. Juga ada sedona teknik sederhana untuk menguras, melepas bongkahan batin, comberan batin bawah sadar. Dan yang paling penting lagi teman-teman, insya Allah akan merasa lebih ringan, lebih sadar, dan lebih terconnecting sama pencipta. Ya, terkoneksi karena sampah emosi lumpur ini sudah mulai terkuras. Sehingga kebeningan pikiran kita juga mulai bisa terbuka ketika sampahnya dikuras. Ya. Jadi mari teman-teman ya, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti hanya belajar ini kok, masih banyak Allah itu memberikan, menggelar ilmu di dunia ini sangat banyak sekali, luas. Yang kita pelajari saat ini itu enggak ada seujung kuku kita, enggak ada seujung jarum dari ilmunya, keluasan ilmunya Allah. Bahkan ketika jarum celupkan di air laut, ya. Jarum sekecil itu dicelupkan ke air laut. Air yang ikut di ujung jarum ini itu belum seberapa, baru sekian kecil sekali dari keluasan ilmunya Allah yang digelar, yang dibuka di dunia ini. Ilmunya Allah itu luas, termasuk anxiety ini. Nah, ini adalah pesan khusus dari Tuhan bahwa kita itu masih banyak ilmunya Allah yang belum kita pelajari. Maka kita kalau di Muslim ya, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu wajib bagi muslim laki-laki perempuan. Bukan hanya ilmu agama loh ya. Kalau orang muslim hanya belajar ilmu agama, siapa yang belajar matematika? Kalau orang muslim hanya belajar ilmu agama, siapa yang belajar ilmu biologi? Kalau kita hanya belajar ilmu agama, siapa yang akan menjadi ahli di bidang kayak gini, anxiety misalnya? Contohnya, ya teman-teman ya. Jadi ilmunya Allah itu luasnya luar biasa. Jadi jangan berhenti hanya cuma di YouTube. Upgrade skill kita, upgrade ilmu kita. Investasi memang perlu. Untuk apa? Mengangkat nilai diri kita sehingga diri kita nggak kayak gini terus, anxiety terus, terjebak di lingkungan seperti ini terus. Ayo bantu, tolong diri kita sendiri untuk lepas.
Jangan cuman terkungkung di comberan anxiety. Anxiety itu hanya lumpur septic tank. Teman-teman harus segera lepas, bangkit, mandi, bersihkan, kuras yang nempel-nempel kotoran septic tanknya. Ya, mandi, bersihkan, lepaskan. Gitu teman-teman ya. Padahal teman-teman sadar sebenarnya kalau saat ini teman-teman itu apa? Terguyur dia apa? Comberan septic tank anxiety. Ya, tapi teman-teman nggak nyadar mau lepas, menikmati aja. Oh, di septic tank baunya minta ampun kok nggak mau keluar. Oh, di septic tank baunya kayak gitu kok dinikmati, cuma ngomong-ngomong doang. Pak, saya mau lepas Pak. Tapi teman-teman nggak mau manjat, lepas dari septic tank, nggak mau keluar. Teman-teman cuman, Pak saya mau bebas dari anxiety. Kan sama aja bilang, Pak saya mau keluar dari septic tank ini Pak. Tapi teman-teman, ada tangga kok, kenapa enggak naik tangga itu? Tangganya udah disediakan. Gitu loh teman-teman. Anehnya teman-teman itu, ya, browsing TikTok, browsing YouTube, browsing Facebook, browsing semuanya, googling, semakin stres, semakin panik, semakin cemas. Tapi nggak mau naik tangga, lepas dari lumpur septic tank. Aneh kan? Katanya mau lepas, ayo naiki tangganya. Jangan cuman bilang, Pak saya sudah sekian tahun anxiety, saya mau lepas. Lah kok, tapi nyatanya nggak mau manjat tangga. Ya. Maunya malah cuma ngorek-ngorek air septic tank, ya semakin bau, semakin pening. Aromanya nggak enak, busuk kok. Nah, teman-teman ya. Nah, 5 teknik ini adalah teknik pengalihan. Memang penting untuk P3K. Ya. Pertolongan pertama pada panik, P3K itu ya. Pertolongan pertama pada panik attack. Ya, teman-teman ya. P3K itu. Tapi jangan biarkan luka batin kita terus mengendap dan meracuni, ya, di kehidupan teman-teman. Memang mau 10 tahun lagi cuman kayak gini, terjerembab di kolong septic tank kayak gini. Hah? Memang mau teman-teman? Kalau saya, no. Makanya naiki tangganya teman-teman, upgrade diri, ya, ditambah skillnya. Itu ya teman-teman ya, bismillah ya. Lanjutkan upgrade diri, skill diri kita untuk melakukan proses healing teman-teman lebih meningkat, lebih piawai lagi, lebih pinter lagi teman-teman, lebih nanti lebih bahkan bisa membantu orang lain teman-teman. Ketika kita mau niatkan kita untuk menyembuhkan diri sendiri dari anxiety, itu kita egois kok. Tanya itu Pak, atau hati itu udah berapa tahun dulu anxiety? Kalau masih level ya. Beliau gak selama memikirkan diri sendiri, gak lepas-lepas anxiety-nya. Terjerembab aja di kolong septic tank. Tapi begitu beliau memikirkan orang lain, saya mau bantu orang lain, saya upgrade diri, belajar. Itu tanya Pak, atau hati itu habis berapa investasi belajar? Karena ingin naik tangga, naik level. Nggak hanya gini, terjerembab di kolong septic tank gitu-gitu aja. Kita itu aneh kan? Oh, baunya nggak enak kok septic tank itu, pembuangan dari WC kok. Kita menikmati DC itu ya keliengan, ya ngeblur lah, blureng lah. Jelas nggak enak. Naiki tangganya, kita naikkan skill kita. Ya teman-teman ya, jangan alergi dengan investasi, jangan alergi dengan sesuatu yang untuk mengangkat diri kita, skill kita, ya teman-teman ya, jangan alergi. Yang gratis banyak, tapi beri nilai diri dalam diri kita. Jangan hanya yang bermental free, gratisan semuanya. Karena apa? Ini menjerumuskan pola pikir kita. Wong nyatanya yang browsing sana, browsing sini, semuanya gratis, tapi nggak ngangkat diri. Nah, wong bayar aja,
Teman-teman itu banyak yang ikut kelas saya. Yang bayar aja itu, yang masih ogah-ogahan aja banyak. Apalagi gratisan. Oh, saya dulu gratisan juga terjerembab di septic tank lama. Cuman yang gratisan terus, nggak memotivasi diri kita. Karena tidak ada investasi yang kita keluarkan. Sama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya kan kayak gini, Pak. Wong itu sampah septic tank. Naikkan dirinya, Pak, skillnya dinaikkan. Jangan hanya mau terjerembab di kolong septic tank ya. Jadi saya kayak gini keras untuk memotivasi teman-teman biar segera lepas. Jangan hanya terkungkung kayak gini. Saya senang teman-teman, lebih senang yang live kayak gini nggak ada, tapi semuanya rilis dari anxiety. Nah, nggak usah tambah followernya. Dari 1.200 orang ini lepas semua dari anxiety. Lu saya bersyukurnya subhanallah. Banyak followernya orang anxiety semua. Nah, ya teman-teman ya. Nah, mau bolak-balik ke IGD atau kemana ru'yah ketika kita nggak melepas dari dalam, Pak, itu nggak akan ada efeknya. Ya, itu kan kata orang dan lain sebagainya. Nggak usah terpancang dengan kata orang. Bapak upgrade diri skillnya, ya. Upgrade skill kita belajar, ya. Karena Bapak nggak belajar itu hanya terombang-ambing. Ketika nggak mau belajar akan terombang-ambing kayak gini. Teman-teman nggak punya prinsip, nggak punya roadmap, nggak punya peta GPS untuk apa yang akan kita lakukan. Hanya terombang-ambing, kayak umprok busa yang ada di lautan. Ada orang bilang A, teman-teman ikut A. Ada orang bilang B, teman-teman B. Ada orang bilang gini, teman-teman ikut gini. Itulah umprok busa di lautan itu. Ya, ada angin, arus air laut ke sini, ikut ke sini, ke barat ikut ke barat, ke utara ikut ke utara, ke tepian ikut ke tepian. Nggak punya GPS prinsip sama sekali, nggak punya pedoman sama sekali. Hanya ikut-ikutan nimbrung sana, nimbrung sini. Hanya FOMO, ya, hanya FOMO ikut-ikutan sana, yuk, itu. Saya harapkan teman-teman nggak seperti itu, ya. Teman-teman ya, lanjutkan proses belajar teman-teman ya untuk menghealing diri. Nah, di sini saya mengundang teman-teman dalam program khusus spesial pre-launching kelas Detox Emosi Negatif. Hari ini yang secara resmi kita buka dalam waktu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita membuka kelas Detox Emosi Negatif dengan kuota terbatas. Ya teman-teman ya, pendaftaran kelas bimbingan Detox Emosi Negatif Anxiety kita buka hari ini ya, Senin tanggal 12 sampai tanggal 14 kalau di e-book, tapi di sini karena ini hari libur kita buka sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Dan kita nanti akan ada sesi live bersama-sama teman-teman yang lain. Tapi nggak di TikTok, tapi di Zoom karena privasi. Ya, kita menjaring teman-teman yang serius. Nah, spesial pre-launching hari ini, besok, lusa, dan hari Kamis 12, 13, 14, 15 Mei 2025 yang harga normalnya 299.000 hanya kita kasihkan ke teman-teman khusus yang masuk di pre-launching 4 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini hanya 149.000. Bukan untuk saya investasi ini, tapi untuk teman-teman semuanya bisa upgrade skill. Ya, upgrade skill. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan investasi saya ketika nanti nerima konsultasi. 149.000, kadang orang nelpon sejam lebih. Nggak ada. Makanya besok nggak ada sesi telepon. Ini pun 149 sesinya kita 1 kali live Zoom atau live Google Meet. Nanti kita ajarkan tekniknya, belajar konsultasi privat lewat chat WA sama saya nanti ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah hari ini mudah-mudahan Allah berkahkan
secara resmi kita buka pre-launching kelas Detok Emosi Negatif. Dari harga 2.099.000 kita kasih spesial harga untuk pendaftaran hari ini, besok lusa sampai hari Kamis maksimal 149.000. Lewat itu akan naik kembali di harga 299.000. Ya, selepas itu akan kembali normal ya. Insya Allah jadi jalan ikhtiar, wasilah teman-teman bisa upgrade skill diri, menghargai diri kita dengan investasi yang kita beli. Bukan kita harus bayar. Enggak, saya ingin teman-teman serius. 149 adalah mahar konsisten dan komitmen dari teman-teman untuk mau belajar. Ketika teman-teman saya kasihkan gratis, bisa enggak? Bisa sekali. Bahkan 100 orang, 1000 orang saya kasih gratis semuanya. Bisa enggak? Bisa. Nyatanya saya kasih juga gratis ebook Stop Panic Attack. Kepada siapapun yang mau ambil silahkan. Nah, tapi adakah yang mau ngambil, adakah yang mau praktek, saya nggak tahu. Tapi kalau di bimbingan kita pantau progresnya. Semoga teman-teman bisa ambil peluang kesempatan ini. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa selama ini. Yang selama ini teman-teman minta berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkan saya, tamukan saya dengan kebebasan, dengan anxiety. Bisa jadi ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Tinggal teman-teman mau ambil atau mau lewatkan. Bisa jadi teman-teman ya sudah sering sekali diberikan petunjuk oleh Allah. Ini caramu sembuh. Ini caramu sembuh. Tapi berulang kali Allah mengulurkan tangan, tapi teman-teman menolak. Allah kasih tangga. Tapi teman-teman gak mau naik tangga. Ya enggak? Nah, audio cemas. Lah, teman-teman ya. Audio cemas gratis kita berikan untuk yang mengikuti sesi kelas Detok Emosi Negatif. Ya, teman-teman ya. Kita kasihkan satu audio terapi untuk teman-teman yang ikut kelas Detok Emosi Negatif. Jadi teman-teman ya, yang mengikuti kelas bimbingan Detok Emosi Negatif pre-launching ini akan kita berikan 23 video teknik yang tinggal disimak bisa disimak kapan saja, dari mana saja. 23 video kelas. Yang kedua, 1 audio hipnoterapi. Yang ketiga nanti ada 5 atau 4 atau 3 itu checklist, ada checklist, ada macam-macam, itu ada sekitar 4 atau berapa, macam-macam bonusnya. Ditambah lagi nanti ada live Google Meet atau Zoom bersama teman-teman yang lain yang ikut kelas Detok Emosi Negatif. Ya, private group, tidak di TikTok. Nah, kemudian yang terakhir kita berikan sesi private konsultasi lewat WhatsApp selama 3 bulan free. Jadi ya teman-teman ya, kita kasihkan konsultasi gratis selama 3 bulan, bebas chat WA, non telepon ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa teman-teman ambil dan teman-teman menghargai diri teman-teman untuk upgrade diri, naik kelas, naik tangga, dan terbebas sebagai ikhtiar untuk terbebas dari jerembapan jebakan anxiety psikosomatik. Ibarat anxiety ini adalah jebakan septic tank yang teman-teman saat ini terjebak. Sudah ada tangganya, tinggal naiki tangganya. Detok Emosi Negatif bisa jadi ini adalah tangga yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah untuk teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman mau ambil apa tidak, itu semuanya ada di teman-teman semuanya. Saya hanya sebagai wasilah penunjuk jalan, bukan penyembuh, karena penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman ya, ketika kita berbaik sangka kepada Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Dan walhasil alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Bagi teman-teman kita yang serius all out membangun prasangka terbaik, melakukan teknik pelepasan, pengurasan, memantaskan diri, alhamdulillah banyak yang diberikan kesembuhan dari anxiety dalam waktu yang di luar dugaan. Anxiety sekian tahun bisa lepas hanya dengan waktu kurang dari 2 bulan. Ada enggak? Banyak sekali. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil peluang ini untuk jalan wasilah menyebut
ketenangan, kedamaian batin di masa yang akan datang. Niatkan teman-teman upgrade diri untuk bisa bantu orang lain. Jangan hanya egois memikirkan diri kita sendiri ya. Teman-teman, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah sehatkan, damaikan, bahagiakan, limpahkan rezekinya, limpahkan ketenangan, kedamaiannya. Putra-putra, anak-anak diberikan sehat, bahagia, menyenangkan, semuanya bugar, orang tua, pasangan, semuanya diberikan keberlimpahan sehat, berkah rezekinya semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adalah kita akhiri dengan baca hamdalah. Untuk join di kelas Detok Emosi Negatif ya teman-teman bisa klik yang ada di bio, link yang ada di bio, atau nanti juga akan kita share di grup WA dan di Japri WA oleh tim admin ya teman-teman ya. Detok Emosi Negatif bisa diakses joinnya melalui link di bio atau nanti juga kita share di grup WA dan Japri WA. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada salah kata, salah prasangka, salah ucap yang kita sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi saya berdoa khusus spesial untuk teman-teman di hari ini Senin. Mudah-mudahan Allah mudahkan, sehatkan, bebaskan, lepaskan dari anxiety ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik semoga untuk teman-teman yang hadir ataupun tidak bisa berkesempatan hadir. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya.